A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita dalam hidup ini bukan cuma di tempat ini. Kehadiran kita dalam hidup ini tiada lain hanya untuk menyembah kepada Allah. Kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Coba renungkan, waktu kita tidak banyak. 4:33 ya. Ini jamnya betul ya. Yang ini jamnya betul. Waktu kita tidak banyak, langsung saja kita renungkan. Kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Diciptakan untuk menyembah. Ini kita dijadikan kayak begini nih, ditaruh ke dunia, dibikin punya mata, hidungnya lubangnya masih dua. Alhamdulillah. Bibirnya kayak begini, telinganya di samping, nggak ada di atas ya, nggak ada ya. Ini kita dibikin kayak begini nih sama Allah, cuma disuruh nyembah sama Allah, terus dikasih akal sama Allah, ya. Terus dikasih suara, terus dikasih ruh, terus bisa nafas, terus bisa gerak, terus bisa mikir, bisa melihat. Enggak ada lain tujuannya, cuma disuruh nyembah aja sama Allah. Ya, ini kita mesti tafakuri baik-baik. Karena apa yang kita miliki ini semuanya seringkali justru bikin kita tambah lalai kepada Allah. Padahal dibikin kayak begini, dijadikan seperti ini, disimpan di dunia, ditaruh di bumi ini, tiada lain tiada bukan untuk menyembah aja sama Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah sama Allah. Dah, gak ada lain-lainnya lagi. Ya, gak ada lain-lainnya lagi. Jadi insya Allah seluruh gerak hidup kita, bukan hanya waktu masuk masjid, bukan hanya waktu duduk di taklim, bukan hanya waktu lagi buka dan baca Quran, bukan hanya saat menegakkan sholat, bukan hanya ketika lagi saum, tapi seluruh gerak hidup kita, lagi nyebrang di jalan, lagi nyuci pakaian, lagi beres-beres kamar, buang sampah pada tempatnya, senyum sama orang, ya, nolongin orang bawa barang, masuk ke dalam rumah, masuk toilet, pakai pakaian, buka pakaian. Semuanya dalam hidup kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka Islam mengatur semuanya, ada aturannya, karena semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa agama ini, agama yang diturunkan Allah. Inna dina indallahil Islam, yang hak di sisi Allah adalah Islam. Masuk rumah, keluar rumah, semua Rasulullah contohkan apa yang harus dilakukan, ya. Minum, makan, tidur, masuk keluar kamar mandi, bersih di dalam kamar mandi, pakai pakaian, buka pakaian, suami istri mau berhubungan, setelah selesai berhubungan, dan semuanya
ada aturannya. Masya Allah. Karena semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diciptakan dan kata Allah untuk ibadah kepada Allah? Karena ujungnya kita akan ketemu sama Allah. Jadi sebelum pertemuan itu kata Allah, Allah suruh kita ibadah. Nanti ketemu sama Allah ini kan mudah-mudahan ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrolnya bukan ngobrol biasa loh. Ditanyain kita selama di dunia tuh ngapain aja. Ya. Padahal nggak usah ditanya, Allah juga udah tahu kok. Malah nanti di hari akhir Allah yang kasih tahu sama kita semuanya. Kayak diputar lagi filmnya. Ya, ditunjukin sama kita. Nih, lu sih dulu gini, lu sih dulu gitu. Kamu mah begitu sih kalau kata orang Sunda, ya. Allah akan tunjukkan lagi sama kita nanti semuanya. Nah, saat itu kalau dalam Al-Quran diceritakan ada yang mukanya langsung merah, kuning, hijau, biru. Ada yang stres, ada yang bingung. Ternyata diminta tanggung jawab ini semuanya sama Allah. Kemana aja kata Allah. Pada surat Kaf dari ayat 16 sampai ayat 20 sampai ayat 21, 22. Surah Mulk. Waktu kita mau dilempar ke jahanam, itu yang jahanam tuh bertanya sama kita, ngapain sih sampai dilemparin ke sini? Emangnya dari dulu nggak ada yang kasih peringatan kepada kamu? Surat Kaf juga kayak gitu kan, dari dulu udah dikasih peringatan kata Allah. Ya, nggak mau denger sih. Memang nggak pernah Allah mengirimkan para pembawa risalahnya untuk mengingatkan kita. Memang Allah nggak tetapkan Al-Quran menjadi ketetapan yang tidak bisa diubah-ubah sehingga kita bisa menggunakannya sampai kapanpun juga. Kan udah dibikin kayak gitu sama Allah. Taurat, astagfirullahaladzim, dibikin melenceng-melenceng. Zabur, melenceng-melenceng. Injil, ada yang bikin melenceng-melenceng. Ya, maka sudah kata Allah, Quran dijaga sama Allah. Sudah putus keputusan Allah. Quran dijaga sama Allah sampai akhir zaman, gak ada lagi yang bisa rubah-rubah. Dah semua suruh ngikut kepada Al-Quran. Udah jelas loh Qurannya dikasih sebagai sebuah petunjuk, hudalil muttaqin, ya. Petunjuk untuk orang yang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi obat, satu sama lain tidak ada yang berbenturan, bisa dipakai sampai akhir zaman, yang menjaga semuanya adalah Allah. Maka jahanam bertanya, ini kenapa sih masih sampai masuk neraka juga gitu? Kok kalian masih bisa sampai masuk ke aku nih, kenapa gitu? Ya, sudah jelas itu Quran, sudah Allah kasih. Para pembawa risalah Allah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah Allah kirimkan. Udah tinggal ngikut, pelajari, dekatkan diri, patuh, tunaikan. Kalau keserodot gara-gara digoda sama setan, tobat dengan sebenar-benarnya tobat yang berjanji bahwa kita tidak mau mengulanginya lagi. Oh, terus nanti digoda lagi sama setan, kita keserodot. Allah juga tahu kita sudah berjanji dan kita sudah berikhtiar untuk tidak mengikut kepada setan. Sekali waktu digoda, kita kegoda juga. Tapi tujuan hidup kita udah clear bahwa kita mau ada di jalan Allah, bahwa kita mau ikhtiar agama Allah, bahwa kita berniat tetap ada di jalan Allah. Memangnya orang yang ada di jalan Allah nggak digodain sama setan? Digodain kok sama setan. Nabi Adam alaihissalam, nabinya Allah Ta'ala, yang nyiptakan Allah langsung, nggak ada bapak ibunya. Digoda nggak sama setan? Tergoda nggak sama setan? Ya udah, apalagi kita. Tapi yang paling penting adalah Nabi Adam alaihissalam dari sejak diciptakan beriman kepada Allah, menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, digoda sama setan, tergoda, tobat sama Allah, minta ampun, gak nyalain setan, nyalain dirinya sendiri. Sama kayak Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita yang mendolimi diri kita sendiri, ya. Diterima tobatnya sama Allah, diturunkan ke dunia. Dikatakan oleh Allah, di sana ada kesenangan, tapi di sana juga ada kesusahan.
Nabi Adam diturunkan ke dunia dalam bentuk sebagai hukuman atas kelalaiannya, tergoda oleh syaitan. Tapi Allah masih kasih dunia dengan isi kesenangan, walaupun ada kesusahan. Tapi itu bentuk hukuman, ya, bentuk ganjaran. Ganjaran. Allah Maha Kasih Maha Sayang. Bentuk ganjaran kepada Nabi Adam alaihissalam dan Ummi Hawa karena mendekati pohon khuldi dan memakan buah khuldi. Jadi tolong diingat, dicatat. Dunia tempatnya hukuman, tempatnya ujian, tempatnya cobaan, karena Allah sudah bilang di sana ada kesenangan, di sana ada keburukan. Ya. Jadi kita ditaruh di dunia sebagai Bani Adam, anak cucunya Nabi Adam ini, mesti ingat dunia tempatnya ujian. Dunia tempatnya ujian, dunia tempatnya hukuman. Ya. Jadi barang siapa mengharapkan atau menggantungkan hatinya pada dunia, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka dia akan selalu ada di dalam kegelisahan. Maka dia akan selalu ada di dalam kebingungan. Karena bukan ini tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Mencari ketentraman, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, senang, tenang. Bukan di sini tempatnya. Di akhirat, di jannahnya Allah Ta'ala. Kalau di sini, ini perjalanan menuju jannahnya Allah Ta'ala. Mau ke Masjid BI ini, ya nggak bisa kalau nggak lewat Tamrin. Mau ke BI ini nggak bisa kalau nggak lewat Tanah Abang. Mau ke BI ini nggak bisa kalau nggak lewat mana lagi? Jalan-jalan yang memang harus dilewati untuk nyampe ke sini. Ya dunia memang harus dilewati untuk nyampe ke akhirat. Masalahnya waktu perjalanan menuju ke Masjid BI ini nyetirnya ugal-ugalan sehingga potensi kecelakaannya besar atau bahkan kecelakaan sekalian di jalan, atau nyupirnya hati-hati, ngikut aturan, ya, toleransi di jalan, nggak seradak seruduk gitu, sabar gitu, sehingga insya Allah ridho menjaga kita sampai ke Masjid BI dengan selamat. Tinggal gitu aja. Kita mau ke akhirat, kita mau ke jannah. Dalam perjalanannya ketika di dunia ugal-ugalan, suka-suka hati kita, masa bodoh sama aturan, atau kita hati-hati, pingin tahu aturan yang jelas, mempelajari aturan dengan seksama, mencoba mengamalkan aturan. Kalau ada orang yang seradak seruduk, kita sabar. Di jalan itu nyetir, kalau ada kitanya udah hati-hati, ada orang yang seradak seruduk, terus kita panas, kita seradak seruduk juga, dor, ya kecelakaan dong. Dalam hidup ini juga gitu, kita tenang-tenang, banyak orang yang seradak seruduk kok sama kita. Kita udah tenang belajar agama, maaf dikata-katain. Kita pakai jilbab panjang dibilang aneh. Kita ngaji dibilang ngaji melulu, cari duitnya kapan? Ada aja kok, ya. Tapi persoalannya waktu kita nyetir, sudah hati-hati, sudah ngikut aturan, sudah mempelajari aturan, kemudian ada yang seradak seruduk, pilihannya kita mau bales, kita ngikut seradak seruduk, kita bales seradak seruduk, kita emosi jiwa dan panas sehingga potensi dor kecelakaannya besar, atau kita tetap sabar. Sabar, teruskan perjalanan kita gitu. Ini kayak gini aja kok hidup ini. Dalam perjalanannya ini ya isinya macam-macam, ya. Dalam perjalanan ini isinya macam-macam. Ada yang pengen sehat dikasih sakit, ya. Ada yang senang dikasih sakit karena alhamdulillah diberikan sakit, peluntur dosa-dosa. Baru 2 hari sakit disehatin sama Allah. Ya aduh, saya sehat lagi. Potensi lagi nih badan dipakai sana sini nanti lupa lagi. Kalau sakit kan kita rebahan, zikir, sholat di rumah, tenang gitu. Hidup ini isinya macam-macam, tapi itu semua cuma perjalanan menuju akhirat. Cuma ujian saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cuma mau melihat dalam perjalanan menuju kepada akhirat, kita ngapain sih? Gitu. Kan sebentar waktunya, cuma sebentar, ya. Waktu kita di dunia kan cuma sebentar. Satu hari 24 jam ya, 1 hari 24 jam.
Insya Allah waktu yang sudah diberikan oleh Allah itu, kata Allah, semuanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi jangan pernah lagi kita mengatakan gimana caranya bagi waktu dalam satu hari antara ibadah dengan yang lain-lain. Enggak ada, semuanya ibadah. Ibadahnya ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hablum min nafs. Hubungan dengan ruh, dengan diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Hubungan kita dengan Allah, maka ibadah kita terus kita lakukan, tingkatkan, baik kualitas maupun kuantitas. Kalau urusan sama Allah, jangan hitung-hitungan, kualitas maupun kuantitas. Kualitasnya mesti dinaikkan terus. Oh, sholat 5 waktu itu wajib. Saya sholat terus kok 5 waktu. Qobla ba'danya gimana? Ayo naikkan kualitasnya, ya. Ditambah dengan qobla dan ba'dah, gitu. Sesuai dengan ketentuan. Kalau asar kan enggak ya, subuh juga enggak ya. Ayo dinaikkan kualitasnya. Oh iya, saya sholat 5 waktu dengan qobla dan ba'da. Di awal waktunya gimana? Ya, gimana di awal waktunya? Belum selesai nih urusannya, udah sholat 5 waktu, sudah pakai qobla ba'da. Terus di awal waktunya gimana? Oh iya, saya sudah sholat 5 waktu qobla ba'da, insya Allah di awal waktu. Khusyuknya gimana? Lagi sholat masih gini enggak? Rakaat berapa ya? Gitu. Kalau enggak lagi sholat, tuh jemuran belum diangkat. Ya Allah, kan kita menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kok ngadep Allah ingat jemuran? Kok ngadep Allah ingat masakan? Kok ngadep Allah ingat TV, ingat tayangan? Ya, ini godaan setan. Allah mau lihat. Waktu setan godain kita, Allah tahu enggak? Tahu lah, orang ciptaan Allah juga kok. Allah mau lihat. Kalau setan nggak bakal diapa-apain lagi. Karena setan itu sekarang ngegodain kita, itu sudah dalam rangka sudah jatuh hukumannya kok dari Allah. Waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, surah Al-A'raf nanti dibaca ya, nggak, insya Allah waktunya nggak cukup untuk membahas satu-satu. Di surah Al-A'raf sudah dikatakan bahwa ketika setan tidak mau sujud kepada Nabi Adam setelah Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah murka, maka Allah katakan kamu sesat, kata setan, karena engkau menyesatkan aku, maka aku akan sesatkan Bani Adam. Kata Allah, hukumanmu adalah jahanam, kamu nggak boleh lagi menginjak janahnya Allah Ta'ala. Kata setan, tolong tangguhkan hukumanku. Aku terima hukuman tapi tangguhkan, minta ditangguhkan hukumannya. Karena mau ngegodain Bani Adam. Jadi Allah tahu. Dan Allah yang mengkabul permintaan setan untuk minta ditangguhkan hukumannya. Allah yang kabul. Maka setan jadi punya kerjaan ngegodain kita, nggak ada kerjaan lain-lain, karena ini dalam rangka cuma masa tangguh hukuman aja, maka kita akan selalu digoda sama setan. Nah, waktu sholat ingat jemuran, ingat masakan, digodain sama setan. Allah tahu kok digodain sama setan. Allah udah nggak ngelihat lagi setannya kayak gimana, karena setan memang sudah kena hukuman. Yang Allah mau lihat manusianya, yang Allah mau lihat hambanya Allahnya gimana gitu. Yang Allah mau lihat hamba Allahnya. Kalau setan udah nggak ada urusannya, hukumannya sudah jatuh, minta ditangguhkan, dikasih sama Allah. Ketika ditangguhkan, dia cuma janji satu, akan aku sesatkan Bani Adam, nggak ada urusan lain-lain. Dia cuma mau nyesatkan kita aja. Jadi udah sama Allah udah nggak dilihat. Allah udah tahu kok dia bakal ngegodain. Kita mau sholat dibisikin, nanti kita mau ke taklim dibisikin, hujan, mendingan tidur gitu. Udah nyampe nih di taklimnya nyender, merem gitu. Udah nyampe di sini nih sibuk nanti sama handphone, ya. Itu setan sudah memang begitu kok kerjaannya. Yang Allah mau lihat kitanya, hamba Allahnya gimana gitu. Hamba Allahnya gimana? Maka bismillahirrahmanirrahim. Ini pembukaan sebentar. 10 menit rencananya tapi ternyata 15 menit. Kita kirimkan dulu salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, insyaallah seluruh pengikutnya sampai kepada kita. Semoga Allah ridha kita bisa tiba di janahnya Allah setelah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita sadar kita ini semua adalah pendosa ya. Semoga dengan syafaat beliau Allah ridha mengampuni kita, Allah pindahkan kita ke jannah ya. Amin ya rabbal alamin. Cinta luar biasa. Cintanya siapa yang luar biasa? Cintanya Allah kepada kita.
Cinta kita kepada Allah tanda tanya. Kan tadi sholat ingat jemuran ya. Kan tadi sholat rakaat berapa ya gitu. Yang sholat siapa, yang bingung siapa. Jadi tadi sholatnya tuh ngapain sih kalau rakaatnya aja bingung gitu. Sholat kan sehari cuma 5 kali. Ya, sholat kan sehari cuma 5 kali loh. Yang wajib, saya bicara yang wajib dulu nih. Sholat sehari cuma 5 kali. Subuh cuma 2 rakaat, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, ditambah qobla ba'da, total sehari itu 12. Subuh, duhur, maghrib, isya. Asar nggak disebut Rasulullah SAW. 12 rakaat, ya. Cuma segitu loh salat itu. Salat 4 rakaat, kita bisa bingung ini di rakaat keberapa. Coba mari kita tafakur. Kok bisa salat cuma 4 rakaat? Cuma 4 rakaat loh, nggak diminta 1000 rakaat loh. 4 rakaat. 4 rakaat kalau waktunya normal-normal aja, bacaannya panjang-panjang mungkin 30 menit. Kalau bacaannya pendek-pendek, kulhu kuliah, mungkin 10 menit gitu ya. Kok bisa bingung rakaat keberapa gitu? Ini gimana cintanya kita sama Allah? Gimana sih cinta kita sama Allah? Ya, karena waktu kita wudhu itu mulainya. Waktu kita wudhu itu mulainya. Udah nggak kita niat mau menghadap kepada Allah? Apa kecipak-kecipok aja? Cipak udah selesai gitu. Yang penting udah wudhu. Ya, itu mulainya. Itu syarat sahnya salat itu. Sudah nggak waktu wudhu ini kita bismillahirrahmanirrahim, menghadapkan diri kepada Allah, mensucikan diri di hadapan Allah, mau masuk ke peraduan cinta bertemu dengan Allah Ta'ala gitu ya. Udah serius nggak nih dari wudhunya? Lalu ketika akan menegakkan sholat, sadar nggak nih ngapain sih kita? Menghadap kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita menghadap kepada Allah Ta'ala? Karena kita berharap Allah akan selalu menghadap kepada kita. Menghadap kepada kita ini maknanya bukan astagfirullahaladzim, jangan salah. Bukan Allah ini rendah terus ngadep gitu sama kita, bukan. Kita berharap Allah bersedia terus memandang kepada kita. Ya, bersedia terus melihat kepada kita. Bersedia terus bersama kita. Maka kita menghadap kepada Allah, mengajukan permohonan. Ini bingung rakaat keberapa, gimana ini ngajukan permohonan ke Allah supaya Allah mau terus bersama kita, bingung ini rakaat keberapa sih gitu kan ya. Gara-gara apa? Gara-gara masakan gitu kan ya, gara-gara minuman, gara-gara jemuran. Ya Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Cinta Allah luar biasa kepada kita. Di antara nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim, pengasih, penyayang, ya Latif, yang maha lembut, ya Karim, ya pemurah, ya Wadud, yang maha cinta ya. Bahkan yang maha cinta itu Allah. Allah maha mencintai kita. Allah maha mencintai kita. Cinta Allah kepada kita luar biasa. Bagaimana membuktikannya ya? Cinta Allah sama saya ini luar biasa. Buka aja Quran. Buka aja Quran. Ya. Buka aja Quran. Apa kata Allah? Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Allah suruh kita minta aja sama Allah. Allah akan kabulkan permintaan kita. Ya. Buka lagi Quran. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad, maka Allah berikan segala ganjarannya kepada kita. Apa ganjarannya? At-Taubah 20, 21, 22. Tinggi derajatnya di hadapan Allah, dijadikan kaum yang menang, diberikan bahagia di dunia, dikasih karunia yang banyak, diterima taubatnya oleh Allah, diberikan surga nanti di akhirat. Di dalam surga kesenanganmu tidak akan ada habisnya, pahalamu di sisiku sudah tetap. Ya Allah, mau minta apa lagi kita? Mau minta apa lagi kita? Begitu cintanya Allah sama kita.
Kita cuma sekedar diminta beriman, berhijrah, berjihad dalam kapasitas kita sebagai manusia. Dalam kapasitas kita sebagai manusia, jaga aja iman kita. Kan orang beriman ini, maaf, misalnya ada orang beriman yang bisa sampai ngafal Quran 30 juz. Ada orang beriman yang apalnya juz 30 aja. Ada orang beriman yang 30 juz nggak apal-apal. Ada orang beriman yang juz 30 juga nggak apal-apal, gitu. Tapi mereka tetap menghafal Quran, tapi mereka tetap membaca Quran, tapi mereka tetap mengkaji Quran. Ini orang beriman, gradasinya aja macam-macam. Tapi janjinya Allah, kayak At-Taubah 20, 21, 22, enggak dibilang hai orang-orang yang beriman, yang hafalan Qurannya paling banyak, yang sholatnya paling khusyuk gitu, yang sodakohnya paling tinggi. Enggak dibilang beriman, berhijrah, berjihad. Artinya dalam kapasitas kita masing-masing sebagai manusia, asalkan kita terus memperjuangkan iman kita, asalkan kita terus berhijrah, asalkan kita mau terus berjihad, lihat ganjarannya dari Allah. Luar biasa cintanya Allah sama kita. Dimintanya 3, ganjarannya serentet. Ya. Dimintanya 3, beriman, berhijrah, berjihad. Ganjarannya derajat yang tinggi, dijadikan kaum yang menang, dikasih tempat yang bagus di dunia, karunia Allah datang terus, rahmatnya datang terus, ampunan dari Allah, surganya Allah di akhirat, di surga senangin terus menerus, pahala juga sudah tetap di sisi Allah. Cuma beriman, berhijrah, berjihad. At-Talaq ayat 2 dan 3, takwa 1 dimintanya, takwa, beriman, berhijrah, berjihad, bertakwa. Ganjarannya apa? Ganjarannya apa? Lihat cintanya Allah sama kita. Takwa aja kepadaku, kata Allah. Maka ganjarannya, aku berikan jalan keluar untuk semua masalahmu. Ya, aku kirim rezeki dari sumber yang kamu tidak pernah duga. Allah Maha Penolong, Maha mengaturkan segalanya. Terus kata Allah, tambahin ya dengan tawakal. Tambah dengan tawakal kepada Allah. Maka apa tambahannya lagi dari Allah? Semua kebutuhanmu aku yang penuhi. Luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah jadikan kita kuat dalam jalan hijrah, jalan jihad yang sedang kita tempuh, sehingga ganjaran Allah, cinta Allah kepada kita datang bertaburan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Quran, baca aja Quran. Belum memahami nih, baca aja Quran. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bacalah Al-Quran, maka setiap huruf yang kamu baca, Allah berikan ganjaran 10. Baca 1 huruf, ganjarannya 10. Ini gimana cintanya Allah sama kita, luar biasa. Sodakoh hatta separuh kurma, kata Rasulullah. Apa ganjarannya? 700 kali lipat. Baqarah 261 262. 700 kali lipat, dan dikatakan di sana jika Allah mau lipat gandakan ganjarannya, maka haknya ada pada Allah. Mau dilipat gandakan. Ya Allah, sedekah kita apa sih? Senyum 700 kali lipat. Ya. Senyum aja kita masih pelit. Kadang-kadang ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Coba lihat cinta Allah sama kita. Ya, cinta Allah sama kita. Baca surah Ar-Rahman, baca surah Al-Hadid, baca surah An-Nahl. Ya, Allah kasih tahu sama kita, Allah ciptakan laut, tumbuhan, buah-buahan, hewan. Ada yang bertenaga itu hewan, supaya kita bisa pakai tenaganya itu hewan. Semua diciptakan untuk manusia. Allah menundukkan alam semesta ini untuk manusia. Allah jadikan gunung berada di tempatnya. Allah jadikan antariksa semua ada di tempatnya. Allah jadikan laut ada di tempatnya. Coba kita bayangkan kalau laut jalan-jalan kayak kita, apa nggak kelelep terus kita? Pindah-pindah gitu dia. Orang dikocok sedikit aja sama Allah, lompat airnya ke darat jadi tsunami, babak belur nggak kita? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Gunung digoyang aja sedikit sama Allah, dur meletus, babak belur nggak manusia? Subhanallah. Ya, subhanallah. Cintanya Allah sama kita, ditundukkan alam semesta supaya kita aman ada di dunia. Tapi kan ada bencana alam.
Ya bun, bencana alam sekali-sekali bun. Ya, jangan diprotes yang kayak gitu. Sekali-sekali bun. Tsunami itu kalau diteliti berdasarkan ilmu pengetahuannya manusia, ritmenya tuh 400 tahun sekali. Yang besar kayak kita alami beberapa tahun yang lalu itu. Masa 400 tahun sekali, 400 tahun dikasih satu kali, yang satu kali yang kita protes, bukan yang 400 tahun yang kita pikirkan. Ya, sama nih, seorang ibu datang kepada saya. Teh, ya Allah, saya punya anak perempuan 3. Yang satu umur 35, satu umur 32, satu umur 30. Belum ada yang nikah sampai sekarang. Ya. Belum ada jodohnya sampai sekarang. Anak-anaknya di mana sekarang, Bun? Yang satu jadi dokter, yang satu tugas di luar negeri. Yang satu punya usahanya sendiri. Oh, alhamdulillah, saya bilang. Jadi semua udah mandiri alhamdulillah. Nutup aurat nggak? Alhamdulillah sudah nutup aurat semuanya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Tapi sampai sekarang nggak nikah-nikah. Tuh manusia, lihat. Yang dilihat nggak nikah-nikahnya gitu. Yang dilihat jodoh yang belum didatangkan sama Allah. Sudah jadi dokter, sudah jadi pengusaha, sudah tugas di luar negeri, sudah nutup aurat, sudah nyampe umur 35, nggak dimatikan waktu umur 5 tahun, sudah nyampe umur 32, nggak dimatikan waktu umur 10 tahun, gitu. Itunya nggak dilihat, yang dilihat jodoh belum datang-datang. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Cintanya Allah sama kita kayak apa? Ya, cintanya Allah sama kita kayak apa? Jodohnya belum didatangkan, tapi sekolahnya selesai, jadi dokter, bisa membantu orang, banyak orang yang terbantu, orang kemudian menjadi sehat, dari situ dia juga dapat rezeki halal, dapat penghasilan, lalu dia sadar dia sudah menutup auratnya, insya Allah dia bisa membahagiakan orang tua, bisa kasih uang buat orang tuanya. Nggak dilihat, yang dilihat belum dikasih jodoh sama Allah. Sama tsunami 400 tahun sekali, yang dilihat dor tsunaminya, 400 tahunnya nggak diapa-apain kok sama Allah. Ya, ini rahmat tasabagat khadabi, kasih sayang Allah selalu lebih dulu daripada amarah Allah Ta'ala. Kita nih semua yang ada di sini, sadar nggak cinta Allah luar biasa sama kita? Kajian ini udah berapa lama di sini? 2009, 2006, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah, 2006, sekarang 2017 ya, Masya Allah, 11 tahun ya. Insya Allah sebulan sekali yang kayak gini, insya Allah sebulan sekali, berarti setahun 12 kali, insya Allah 10 tahun 120 kali ya, Masya Allah 10 tahun, anggaplah ini udah 10 tahun ya, 120 kali. Katakanlah ada jamaah yang rajin datang terus 120 kali datang, atau katakanlah ada yang datang terus sudah berapa, 30 kali, 40 kali gitu ya. Bulan ini datang, bulan depan yang enggak, bulan selang-seling lah, jadi sudah 60 kali datang. Anggaplah begitu. Saya nggak tahu yang di sini sudah berapa kali datang. Anggaplah 60 kali datang, atau entah berapa kali yang sudah datang di sini. Coba saya tanya. Atau yang ngurus, mungkin ada yang ngurus sudah 120 kali dari awal sampai sekarang ikut mengurus gitu ya. Selama 10 tahun bolak-balik misalnya ke tempat ini, katakanlah begitu ya. Datang bolak-balik ke tempat ini. Naik apa berangkatnya? Saya mah selama ini naik motor teh gitu. Selama 10 tahun. 10 tahun ini kan kalau 12 kali 10 120 bulan juga ya. Betul ya? 120 bulan. 10%-nya dari 120 bulan tuh 12 bulan. 12 bulan. 12 lah katakan. Selama 10 tahun bolak-balik ke tempat ini naik motor, siapa yang dalam 10 tahun udah 12 kali kecelakaan terus-menerus? Ada nggak? Datang ke tempat ini naik turun tangga ya? Atau di rumah deh. Saya teh rumahnya lantai 2, udah berapa lama tinggal di sini bun? Saya tanya waktu itu sama jamaah, 20 tahun teh. Ini dia lagi mengeluh sama saya urusan rezeki, urusan apa. Udah 20 tahun tinggal di rumah ini. Enggak keluar-keluar dari rumah ini, enggak. 20 tahun tetap di sini. Gimana kita, ya Allah, cintanya Allah sama kita. Cintanya Allah sama kita. Seluruh yang ada di astagfirullahaladzim. Di bumi, di langit, di antaranya, di dalamnya, dimanapun sejagat raya ini milik siapa? Milik Allah.
20 surah di dalam Al-Quran, setiap surahnya bisa 6-7 kali menyebutkan bolak-balik Allah katakan milik aku, Allah maha pemilik kerajaan langit, kerajaan bumi, di barat, di timur, dimanapun. Jika kalian tidak beriman, aku katakan kepadamu, aku yang maha memiliki semuanya. Allah terus mengatakan itu. An-Nisa 131, 132 diulang-ulang sama Allah di sana, aku yang maha memiliki segalanya. Jadi kalau kita punya tempat tinggal 20 tahun kita bisa tinggal di sana, kita manusia suka merasanya, aduh udah 20 tahun saya mah di sini-sini aja, pengen deh pindah ke tempat yang lebih bagus. Bukannya terima kasih 20 tahun diizinkan sama Allah tinggal di miliknya Allah. 20 tahun kita diizinkan sama Allah tinggal di situ, itu miliknya Allah itu. Kita diizinkan di situ, cintanya Allah sama kita. Tapi kita manusia, cintanya kita kepada Allah kayak apa? Yang kita pikir, saya mah 20 tahun di sini-sini aja, nggak dikasih-kasih sama Allah pindah ke tempat yang lebih bagus. Dikasih sama Allah tinggal di situ 20 tahun aja udah alhamdulillahirabbil alamin. Diizinkan sama Allah kita menetap 20 tahun di tempat yang Allah miliki. Tapi manusia cintanya sama Allah ya cuma segitu. Yang kita pikir, ya saya nggak dikasih-kasih pindah ke tempat yang lebih baik gitu. Manusia, ya. Cintanya Allah luar biasa sama kita. Cinta kita segimana sama Allah, ya. Tinggal di rumah itu 20 tahun. Rumahnya tingkat 2. Rumahnya tingkat 2. Saya tanya, kamarnya di mana bun? Di atas. Oh, alhamdulillah. Dari awal tinggal di sini kamarnya di atas. Iya. 20 tahun naik turun tangga ke atas, naik turun tangga ke atas. Kita semua nih di rumah kita naik turun tangga ke atas 20 tahun. 20 tahun. Saya tanya, setahun sekali aja keserodot guling-guling jatuh di tangga. Kalau tiap tahun 1 kali pernah keserodot guling-guling jatuh di tangga, dan itu terjadi selama 20 tahun, hari ini bunda duduk di depan saya udah mencong-mencong semua badannya. Ya. Udah mencong-mencong, biru, ininya mencong sana, tangannya kemana. Orang tiap tahun jatuh keserodot guling-guling kok. Tahun depan jatuh lagi keserodot guling-guling, masuk lagi rumah sakit. Tahun depan jatuh lagi keserodot guling-guling di tangga. 20 tahun tiap tahun 1 kali jatuh guling-guling dari tangga dari atas sampai bawah. Ya. Saya tanya waktu itu sama, ada nggak ngalami kejadian itu? Nggak pernah teh katanya. 20 tahun nggak pernah jatuh dari tangga. Saya bilang nggak pernah teh. Subhanallah. Allahu Akbar. Kasih sayang Allah, cinta Allah sama kita. Tolong itu yang dilihat. Hidup ini kayak gitu. Fa inna ma'al usri yusra. Lihat cintanya Allah sama kita. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ingat, bersama kesulitan ada kemudahan. Kita suka ngerasanya, ya Allah aku berusaha sabar, aku diuji gini susah, nanti abis susah akan ada kesenangan. Enggak, Allah bilang bukan habis susah, bukan setelah susah, bukan, bersama kesusahan ada kemudahan. Lihat cintanya Allah sama kita. Maksudnya gimana itu teh? Maksudnya gimana? Coba kita ingat-ingat. Aduh ya Allah teh, rumah tangga saya berantakan ya Allah, saya cerai, sedih ya. Coba ingat-ingat, dalam keadaan sedih kita, Allah suka kirim sahabat yang mendampingi. Allah kirimkan orang tua yang kitanya tadinya deg-degan, aduh nanti orang tua saya drop, nanti orang tua saya sedih, nanti orang tua saya ini. Ternyata orang tua yang menguatkan kita, menemani, mendampingi kita ya. Dalam keadaan kita mengalami kesusahan itu, Allah kasih kita sehat ya. Dalam keadaan kita mengalami kesusahan itu, oh kita masih punya pekerjaan. Lihat, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi manusia yang dilihat kesusahannya. Coba lihat cintanya Allah sama kita. Allah udah siapkan kok. Bersama kesusahan kita tuh ada kemudahan. Udah janjinya Allah Ta'ala. Udah janjinya Allah Ta'ala. Saya sakit teh, penyakitnya gak ada obatnya gitu. Saya seumur hidup mesti jalanin terapi, treatment apa kayak gini. Subhanallah. Subhanallah. Iya kita dikasih sakit yang gak ada obatnya, tapi kan Allah udah takdirkan ada manusia yang bisa menemukan dan menciptakan alat terapi yang kita butuhkan. Jadi penyakit kita walaupun gak ada obatnya bisa diterapi terus sampai nanti kita mati. Coba kalau Allah gak takdirkan ada alat itu ketemu. Fa inna ma'al usri yusra. Cinta Allah luar biasa kok sama kita.
Terus Allah jadikan manusia bisa menciptakan kendaraan. Jadi waktu kita mau terapi, coba kalau masih pakai onta. Bayangin. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Bahkan ketika masa masih onta, itu Allah fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Gimana teh? Onta nggak butuh minum, punuknya udah nyimpen air. Fa inna ma'al usri yusra. Bisa dipakai sama manusia, nggak mesti repot ngasih minum, ngasih apa. Udah dia bisa menyimpan cadangan makanan. Ya. Mau dipakai berjalan sampai kapan, sejauh-jauh apa. Sudah bersama kesulitan Allah kasih kok kemudahan. Cinta Allah kayak gitu sama kita. Lalu apa lagi? Hadis Arba'in. Dosa kita mau seluas langit, minta ampun nasuha, tobatan nasuha, minta ampun yang sebenar-benarnya sama Allah. Apa kata Allah? Aku ampuni, aku nggak pedulikan lagi kesalahanmu, nggak dipedulikan lagi sama Allah. Subhanallah. Kayak gitu cinta. Kita nih manusia, teman kita bikin salah sama kita, udah kita maafin, 2 minggu kemudian, duh gua kalau ingat hati gua suka mangkel. Ya, astagfirullah. Allah bilang apa? Tidak aku pedulikan lagi, kata Allah. Kita tahun lalu loh kejadiannya, hari ini ingat kresek gitu, sedih bete gitu kan ya, udah setahun loh lewatnya. Ya, kata Allah, tobat langsung minta ampun kepadaku dengan nusuha, serius, nggak mau ngulangin lagi, sudah nggak aku pedulikan lagi kesalahanmu. Ya. Oh dosa saya ya Allah seluas bumi ini ya Allah, maksiat terus. Apa kata Allah? Datang kepadaku janji, jangan menyekutukan aku lagi dengan apapun. La ilaha illallah. Jangan menyekutukan aku lagi dengan apapun. Maka apa kata Allah? Aku yang datang kepadamu, membawa ampunan seluas dosamu. Subhanallah. Cintanya Allah sama kita. Kita sore ini merenungkan aja betapa cinta Allah pada kita luar biasa. Maka mari kita malu. Mari kita malu. Al-Ahzab ayat keempat. Allah katakan, tidak aku ciptakan 2 hati pada seseorang dalam rongganya. Rongga. Kita punya rongga, punya ruang di dalam kita yang sudah diciptakan oleh Allah, dan Allah tidak menjadikan 2 hati dalam satu rongga. La ilaha illallah. Satu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Maka ketika kita bicara tentang cinta, tidak boleh ada cinta yang lain selain cinta kepada Allah yang menjadi dasar dari pergerakan kita di muka bumi ini. Yang mengisi rongga kita itu cuma satu cinta, Allah, dan yang Allah izinkan Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rongga itu sudah terisi yang lain-lain, maka kita akan tertunduk kepadanya, kita akan menyembah kepadanya. Kalau rongga itu isinya uang, kita nyembah sama uang. Kalau rongga itu isinya pasangan kita, nyembah kita sama pasangan kita. Kalau rongga itu isinya anak-anak kita, nyembah kita sama anak-anak kita. Loh, jadi gimana teh? Nggak boleh cinta suami, nggak boleh cinta anak, nggak boleh cinta uang. Yang halal semuanya boleh dicintai, tapi tidak boleh dicintai lebih daripada Allah dan Rasulnya. Surah At-Taubah ayat ke-24. Di surah At-Taubah ayat ke-24 Allah menyebutkan hal-hal yang halal. Orang tua, anak, pasangan, keluarga, halal nih semuanya. Harta, kekayaan, halal kan? Kita kan boleh punya harta, boleh punya kekayaan, asalkan halal. Yang nggak halal itu apa? Mabok, judi, zina. Tapi di situ disebut harta, kekayaan, perdagangan. Rasulullah kan pedagang, ya. Di situ disebut rumah, tempat tinggal. Halal, kita boleh punya rumah, punya tempat tinggal. Allah menyebutkan hal-hal yang halal. Tapi di situ Allah katakan, jangan engkau mencintai semuanya itu lebih dari mencintai aku dan Rasulku. Jadi apa aja boleh, asalkan tidak lebih daripada Allah dan Rasulnya. Asalkan kita tidak menjadikan itu sentra. Ketika kita mencintai anak kita, sentranya Allah Ta'ala. Karena Allah kita mencintai anak kita. Apa ini yang membedakan ketika misalnya anak yang menjadi sentra, bukan Allah yang menjadi sentra cinta pada hati kita? Nih, hati-hati. Ini kita merenungkan saja dalam keimanan kita.
Jam 5:15, astagfirullah, sudah makin habis waktunya. Kita punya anak, nggak ada di antara kita yang nggak cinta sama anak kita, sampai mati cinta kita sama anak kita, insya Allah. Waktu kita punya anak, kita mencintai anak kita, lalu kita lupa anak kita jadi sentra cinta kita, segala-galanya bagi kita. Maka ketika kemudian misalnya Allah kasih anak kita sakit, lihat reaksi kita, nangis, nyesel, lalu bilang, ya Allah, kenapa anakku yang dikasih sakit ya Allah? Kenapa bukan aku saja ya Allah? Jangan anakku yang diberi sakit. Ya Allah, jangan anakku yang diambil, aku saja ya Allah. Lihat, ini sentra cinta kita anak nih, bukan Allah. Jika sentra cinta kita betul Allah Ta'ala, maka ketika Allah berikan anak kita sakit, payah dan parah, maka kita mengatakan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kita mengatakan kepada Allah, ya Rabb, aku terima ya Rabb. Lalu kita mengabdi kepada Allah sebagai ibu yang anaknya sakit. Mesti apa kita kepada anak kita? Mesti mendampingi, mesti mengurusi, mesti menjaga, mesti merawat, mesti berdoa, mesti ibadah, mesti mengingatkan anak kita juga ibadah, bukan menyesali, bukan nuntut sama Allah, kenapa anakku, kenapa bukan aku aja yang sakit, kenapa kok Allah ditanya-tanya. Al-Anbiya ayat 23, Allah jangan ditanya atas apa yang dilakukannya. Kata Allah, kamu yang akan aku tanya, kalian yang akan aku tanya. Ya, Allah cinta kok sama kita, cinta. Allah kasih kita, waktu anak kita sakit, yang kita pernah, lagi-lagi, waktu anak kita sakit, yang jadi fokus kita, kenapa anakku dikasih sakit? Anak kita sakitnya itu waktu umur 10 tahun loh. Dari bayi sampai umur 10 dia ada di sama kita loh. Dia digendong, dia jalan sana, dia jalan sini, kita suapin makan, lari-lari sama kita, main sama kita. Umur 10 tahun dia sakit. Kenapa yang umur 0 sampai 10 nggak kita syukuri kepada Allah? Kenapa di umur 10 dia sakit? Kenapa itu yang kita sesali terus-menerus dan kita protes kepada Allah? 10 tahun kemarin kemana kita? 10 tahun kemarin kemana? Sama kayak tadi naik turun tangga. Satu kali Allah jatuhkan kita di tangga sampai nggak bisa jalan, pinggang kita retak, kaki kita retak, nangis kita. Allah kok kasih begini, padahal umur saya baru segini, baru umur 45 udah kayak begini, jadi nggak bisa jalan. Dari umur 0 sampai 45 waktu bisa jalan kayak apa sama Allah? Kayak gimana ke Allah? Ya, jangan menyesali apapun. Allah cinta sama kita. Apapun yang Allah beri sama kita, insyaallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup sudah mengatakan, jika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan datangkan ujian-ujian baginya. Kenapa? Pada hadis yang lain dikatakan bahwa jika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka keburukan hambanya akan dibalas di dunia. Tapi jika Allah tidak menginginkan kebaikan itu, maka keburukan dibalas di akhirat. Na'udzubillah min dalik, ngeri kita balasan akhirat. Tapi kalau Allah ingin kebaikan untuk kita, dicuci kita di dunia sama Allah, diberi balasannya. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan jadi kebaikan, keburukan jadi keburukan untuk kita. Itu rumusnya di dunia. Allah jadikan seperti itu supaya di akhirat insya Allah mudah-mudahan kita sudah bersih. Jadi kalau diuji terus sama Allah, bersyukur Allah cinta sama kita. Itu salah satu tanda cinta Allah sama kita. Jadi mulai hari ini jangan mengeluh kalau dikasih ujian. Jangan mengeluh. Termasuk ujian kesenangan. Al-An'am ayat 44. Aku bukakan pintu-pintu kesenangan, tapi mereka nggak ingat sama ayat-ayatku, maka aku akan datang sekonyong-konyong, aku cabut semuanya hingga mereka jadi putus asa. Jadi Allah kasih kesenangan demi kesenangan supaya kita ingat ayat-ayat Allah, supaya kita patuh sama ayat-ayat Allah, bukan lupa kepada ayat-ayat Allah. Jadi kesenangan juga ujian. Maka kalau dikasih ujian kesenangan, cepat ingat sama Allah, cepat balik sama Allah. Dikasih gaji 50 juta satu bulan, makin dekat sama Allah. Ujian itu, tadinya gaji 10 juta jadi 50 juta, ujian dinaikkan sama Allah. Dari 50 juta buka toko sukses, gaji punya, toko juga sukses. Ujian itu dari Allah. Kesenangan dinaikkan. Karena kesenangan juga ujian, maka
Al-Anbiya 35. Karena kesenangan juga ujian. Al-Anbiya 35. Al-A'raf 168. Sama. Kita diuji dengan kenikmatan, diuji dengan keburukan, diuji dengan kebaikan, diuji dengan kesusahan. Semuanya ujian. Untuk apa? Supaya kita terus dekat sama Allah, terus balik sama Allah. Karena Allah cinta sama kita. Allah mau bersihkan kita. Jadi sekali lagi, tanda cinta Allah sama kita, ujian demi ujian akan selalu datang di dunia supaya kita bersih di akhirat, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa sampai di jannahnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tanda cintanya Allah sama kita? Kata Rasulullah, jika Allah inginkan kebaikan untukmu, maka Allah akan pahamkan kamu pada din, pada agamanya Allah. Masya Allah, ini cinta nih Allah sama kita nih. Allah jadikan kita tergerak hati, masih mau untuk datang belajar agama Allah, ngaji, buka Quran. Itu Allah yang pahamkan, Allah yang jadikan, karena Allah cinta. Allah tunjukkan cintanya kepada kita. Jadi Allah cinta kepada seluruh hambanya, tapi adat Allah memberikan tanda-tanda. Kalau cinta ya wadud, sudah, yang maha cinta, sudah, itu sudah sifatnya Allah. Tapi Allah juga memberikan tanda-tanda cinta. Ada hamba-hamba yang hari ini jam ini sedang maksiat, ya. Tapi ada yang Allah berikan tanda cinta kepada hambanya. Ya ini, insyaallah mudah-mudahan ini tanda cinta dari Allah, ya. Mudah-mudahan tanda cinta dari Allah. Insyaallah, subhanallah, semoga Allah ridha dengan semua ikhtiar kita. Insyaallah inilah cinta Allah pada kita yang luar biasa. Mari kita balas dengan keluar biasaan cinta kita pada Allah. Keluar biasaan cinta kita pada Allah enggak akan bisa mengejar keluar biasaan cinta Allah pada kita. Yang kita bisa ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Bismillah. Enggak ada lagi pikiran untuk keluar dari jalan Allah Ta'ala. Harus terus di jalan Allah. Ayo cintai Allah semampu kita bisa. Sholat kita perbaiki terus. Saum kita, sudah. Saya titip, jangan lagi ada yang gak kuat saum. Sunnah, udah lakukan. Sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Ta'ala. Karena Allah mengatakan saum. Allah mengatakan, semua ibadah anak cucu Adam itu baiknya untuk mereka kecuali puasa. Kecuali puasa. Hadis qudsi. Allah minta kebaikannya untuk Allah. Masa kita gak mau kasih sama Allah? Ya, ayo saum. Salat diperbaiki, saumnya, bacaan Qur'annya, ngajinya setiap hari, ya, sedekahnya. Dalam Al-Quran surah Baqarah, astagfirullah, saya lupa ayatnya. Nanti kita lihat 118 atau 119 insyaallah. Soal penghasilan, soal harta, soal uang. Kata Allah, pakai, ambil keperluanmu. Kalau ada lebihnya, apa kata Allah? Keluarkan di jalan Allah. Jadi kalau kita punya penghasilan 50 juta, kebutuhan kita sebulan cuma 20 juta, hati-hati nih, 30 jutanya ditungguin, diapakan ini? Kata Allah, keluarkan di jalan Allah, ya. Maka kita ikut. Itu tanda cinta kita loh sama Allah, karena Allah begitu mencintai kita. Karena Allah begitu mencintai kita. Memangnya naik turun tangga 20 tahun nggak pernah keserodot gara-gara kita yang bisa? Gara-gara Allah yang jagain kita, ya. Memang masuk keluar kamar mandi selama 20 tahun berapa puluh ribu kali nggak pernah keserodot, gabruk, kepalanya kejedur lantai, naudzubillah min dalik. Emangnya gara-gara kita yang bisa? Kan Allah yang jagain, ya, kan Allah yang jagakan. Naik pesawat terbang, ya Allah ya Rabbal Alamin, emangnya sampai kabel yang paling kecil-kecil udah sih pesawatnya yang bikin manusia juga, yang ngerawat tangannya manusia juga. Emangnya dirawatnya itu pasti setiap mau terbang semuanya diperiksa dulu, kan ada durasi waktu pemeriksaan. Lah pesawatnya bisa naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun ratusan kali. Dengar kecelakaan pesawat kan kita cuma sekali-kali. Emang siapa yang punya langit? Siapa? Allah. Kan Allah yang jaga semuanya gitu. Kita ke mall kemana naik lift, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, kita mah nyantai aja. Emang siapa yang jagain kabel-kabel di dalamnya? Ada nggak di sini yang umurnya 40 tahun, dalam 40 tahun naik turun lift, udah 100 kali kejebak di dalam lift atau liftnya kocar-kacir, ada nggak? Kalau mau kita ingat-ingat, insya Allah saya pribadi tahun 76 lahirnya, sampai hari ini udah berapa kali naik turun lift. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah, Allahu Akbar, ya Allah ya Rabb, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tolong dijaga ya Allah, minta penjagaan dari Allah. Sampai hari ini belum pernah ngalamin apapun naik lift, ya. Macet kah, nggak bisa kebuka kah, liftnya dudut gitu, turun berapa lantai gitu tanpa terkendali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau lagi inget-inget ngeri kita mau naik lift.
Ya, emang siapa yang jagain selama ini? Allah yang jaga semuanya kok. Hidup ini semua dalam kendalinya Allah Ta'ala. Ya, ayo mari kita balas cintanya Allah dengan semampu yang kita bisa. Karena hidup ini ujungnya pertemuan dengan Allah Ta'ala. Maka dalam hidup terus tanya diri kita, sudahkah apa yang aku lakukan ini Allah sukai? Betulkah yang aku lakukan ini sesuai aturan Allah? Betulkah yang aku jalankan ini ada di dalam ketentuan Allah? Nanyanya itu terus sama diri kita, nggak usah mikirkan orang. Hidup ini ujungnya pertemuan dengan Allah Ta'ala. Itulah waktu perayaan. Itulah waktu perayaan. Maka saya suka bilang nggak usah merayakan ulang tahun. Ngapain sih merayakan ulang tahun? Ya, kecuali kita tahu matinya kapan. Kalau kita tahu matinya kapan, boleh tiap tahun merayakan. Apalagi kalau makin dekat kematian. Kenapa? Karena makin dekat waktu pertemuan dengan Allah, maka boleh kita rayakan. Perayaan yang terindah, paling puncak adalah pertemuan dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tahu saya umurnya cuma sampai 45, maka umur 44 rayakan yang sebesar-besarnya. Ya, karena 1 tahun lagi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Kalau hidup kita pelihara terus di jalan Allah, maka usia ke-44 harapan kita membuncah-buncah. Ya Allah, semoga tahun depan saya mati ketemu sama Allah. Selama ini saya sudah menjaga diri di jalanmu ya Allah, gitu. Ya. Kalau bukan itu nggak ada raya-rayakan ulang tahun, ngapain? Ya. Ngapain? Buat apa? Merayakannya dengan syukur, dengan tawadu. Ya, ini jadi kemana-mana nih. Udah sampai sini aja. Cinta luar biasa, insyaallah. Mudah-mudahan Allah ridho. Kita mengikut kepada para pejuang Allah yang begitu mencintai Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Al-Imran 178, dikepung oleh pasukan yang ribuan. Kita mah cuma jumlahnya berapa ratus kayak gini, dikasih tahu di luar ada ribuan apa orang bawa senjata mengepung kita. Wah, kita aduh gimana ini, aduh tolong, aduh bingung, aduh pusing gitu, aduh gimana ini. Nggak ada. Rasulullah dan orang-orang beriman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah tenang ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal nyemplung ke dalam api yang membara. Datang malaikat Jibril, kirim nih sama Allah. Hei Ibrahim, ada keperluan gak? Apa mau minta apa nih? Mau minta apa nih? Aku bantuin nih, baratnya kayak gitu ya. Kata Nabi Ibrahim, gitu kali ya. Enggak deh ya Jibril, gitu. Kalau lo mah enggak deh kayaknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu malaikat Jibril loh yang dikirim sama Allah. Ya, tapi lihat bagaimana hamba Allah. Makin dia terjepit, makin dia diuji, makin dia susah, makin dia cinta sama Allah. Makin dia cinta sama Allah. Enggak mau yang lain, Allah aja. Enggak mau yang lain, Allah aja. Ya. Nah, ini kita praktekkan dalam hidup kita. Yuk kita balas cintanya Allah. Insyaallah apa-apa yang Allah janjikan kepada orang-orang sebelum kita, itu juga tunai kepada kita. Ya. Surga yang Allah janjikan insyaallah tunai bagi kita. Ya, ketenangan, kesenangan hidup di dunia yang Allah janjikan insya Allah tunai kepada kita. Sudah ada bukti orang-orang sebelum kita, sama seperti Alan Kabut ayat 1, 2, dan 3, di mana Allah mengatakan kamu mau ke surga, dikira kalau mau ke surga nggak gua uji gitu. Oh, kamu menyatakan dirimu beriman, emang kalau kamu sudah menyatakan kamu nggak aku uji? Orang-orang sebelum kamu aja aku uji kok semuanya, kata Allah. Maka kamu akan aku uji agar terlihat siapa yang betul beriman, siapa yang pura-pura gitu. Kita juga di sekolah diuji kok. Mau naik kelas, mau naik semesteran, mau naik tingkat kan diuji. Bener nggak lu belajar nih 1 tahun ini, gitu kan? Bener nggak nih 6 bulan ini lu belajar? Ulangan harian aja kan itu gunanya. Bener nggak minggu ini kamu belajar? Maka minggu depannya dikasih ulangan, gitu. Oh ternyata kita belajarnya belum benar, nilainya masih buruk, kita evaluasi, kita perbaiki gitu. Sama Allah juga gitu ya. Nah insyaallah mudah-mudahan insyaallah kita akan sampai ke jannahnya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Udah deh sampai di sini dulu ya. Masih ada waktu untuk tanya jawab? Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada ilmunya, semua punya Allah. Ada yang mau bertanya di TPG? Sebentar. Ya, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya April, kebetulan saya baru selesai kuliah yang mau Qadarullah. Bukan kebetulan ya, qadarullah. Iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang saya mau tanya di sini, jadi saya punya teman cukup dekat, tapi dia bukan non Muslim. Terus saya pernah datang ke salah satu kajian juga. Terus katanya kalau bisa kita menghindari bersahabat atau terlalu dekat dengan yang non Muslim. Tapi di sini permasalahannya, saya ngerasa teman saya ini tuh sangat mendukung saya dengan agama saya. Maksudnya teman saya tuh beneran yang bahkan kalau di media sosial gitu ada kayak sedikit tausiah-tausiah singkat tentang agama, dia yang kirim saya, atau dia yang bahkan dia sempat cari-cari hadis yang kalimatnya itu misalnya cocok dengan situasi saya yang lagi sedih dan lain sebagainya. Nah, saya jadi bingung dengan situasi ini. Maksudnya apakah boleh saya sayang sama dia sebagai sahabat saya walaupun dia kondisinya non Muslim kayak gitu, Ustazah? Kasih. Langsung dijawab teh. Ada lagi? Ada lagi yang akan bertanya? Baik, langsung dijawab dulu teh nampaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kurang tahu soal kajian yang pernah diikuti. Tapi pada prinsipnya saya mengacu saja kepada Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhan nas, di sana Allah menyebutkan wahai manusia. Kalau manusia itu semuanya ciptaan Allah Ta'ala, ya. Allah mengatakan sudah aku ciptakan kalian manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu aku jadikan kalian berbangsa-bangsa, ya, berbeda-beda. Agar apa? Agar kalian saling mengenal. Ta'aruf, saling kenal, saling mempelajari, saling melihat, saling toleransi, gitu ya. Saling jaga agar dunia ini jadi tempat yang layak untuk hidup bersama. Kan Allah juga tahu, Allah yang bilang kok diciptakan dengan berbagai-bagai berbeda-beda, ya berarti berbeda-beda itu beda bangsa, beda bahasa, beda agama, ada yang mau meyakini, ada yang nggak mau meyakini. Kan dari zaman Astagfirullahaladzim, dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman kita sekarang yang nggak mau mengimani atau bertauhid kepada Allah kan terus ada. Memang para nabi dan rasul dalam perjalanannya ngapain sih? Ngapain? Kan mensyiarkan, menyampaikan kepada yang tidak mau meyakini ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Allah tahu dari zaman ke zaman, dari masa ke masa memang manusia itu diciptakan kayak gitu sama Allah dengan perbedaan-perbedaannya. Untuk apa? Ta'aruf, untuk saling kenal, ya, saling memahami. Tapi pada ayat itu Allah katakan, kalau kalian mau tahu, biarpun aku ciptakan berbeda-beda kayak begini, ya, semuanya manusia ciptaanku. Aku sengaja bikin berbeda-beda. Tapi kalau kalian mau tahu yang paling tinggi derajatnya di hadapanku yang mana di antara kalian, maka kata Allah yang bertakwa. Ya. Jadi kalau mengacu pada Al-Hujurat ayat ke-13, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, memang kita diciptakan berbeda-beda, tapi ingat yang mulia di hadapan Allah yang bertakwa. Jadi dalam pertemanan kita, persahabatan kita, kedekatan kita, akidah kita nggak boleh terganggu. Kita mesti kuat jaga akidah kita. Begitu akidah kita diganggu, nah ini persoalan. Begitu kita misalnya diajak ini dan itu yang masuk kepada akidahnya, ini kita mesti menolak, ya. Begitu kita misalnya diserang tentang akidah kita dan cara menyerangnya itu nggak benar, maksudnya nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran agama kita, kita mesti memberikan perlawanan gitu. Tapi kalau soal kita berteman, kita kenal, kita deket, kita bareng-bareng pun harus diperhatikan, semuanya harus sesuai syariat. Misal sesama perempuan, kalau dia berbeda akidahnya, kita nggak boleh buka aurat kita di depannya, ya.
nggak boleh. Misalnya kayak gini-gininya kita mesti ikuti. Jadi kalau kita pergi sama dia, tidur, nginep bareng, nggak bisa kita buka aurat di hadapan dia. Nggak boleh. Biarpun perempuan, kita mesti tutup. Kenapa sih kok aturannya kayak gitu? Mencegah. Karena apa? Karena mungkin dalam keyakinan yang dia anut gitu ya, nggak ada ketentuan seperti di agama kita. Misalnya kalau di kita kan kenapa kita diminta tutup? Kita kan nggak mungkin misalnya, nggak boleh. Misalkan kita punya sahabat, nih sesama muslimah, terus misalnya kita tahu kalau nggak nutup aurat, terus kita ceritain sama suami kita, Pak tahu nggak si Anu itu ya ternyata badannya tuh begini, kan nggak bisa. Masa kita memberikan gambaran tubuh muslimah lain kepada suami kita? Itu kan kenapa kita diminta menghijab agar tertutup supaya kita nggak terbuka gitu. Maka kita pun nggak boleh menceritakan badannya teman kita, apakah seksinya, apakah nggak seksinya, apakah lebarnya, apakah sempitnya, apakah ini kita nggak bisa ceritakan, ngomongin gitu, apalagi ke lawan jenis, apalagi ke suami kita. Nah barangkali saja kalau di aturan yang diyakini oleh yang lain yang berbeda akidahnya nggak begitu. Jadi waktu kita buka sangat mungkin dia lihat, dia tahu, terus dia nanti juga cerita ngomong apa ke sana ke sini. Jadi kita dicegah agar kita tetap terhijab gitu. Nah, yang aturan-aturan seperti ini mesti kita ikuti. Kita mesti ikuti. Tapi kalau soal kita punya kedekatan gitu ya, kalau kita berteman gitu atau kita menyayangi sebagai sesama manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim ke muka bumi ini sebagai apa? Rahmatan, ya, kasih sayang bagi seluruh alam. Nabi dan Rasul sebelum beliau dikirim kepada umatnya, bukan untuk seluruh alam raya. Rasulullah untuk seluruh alam raya dan beliau adalah rahmat. Beliau adalah kasih sayang. Maka gerak Rasulullah semuanya dasarnya adalah kasih sayang. Kita pengikut Rasulullah bukan? Maka gerak kita semua dasarnya adalah kasih sayang kepada sesama manusia. Barangkali kamu jadi wasilah buat sahabat kamu nanti untuk bisa memahami Islam. Kita bergaul, berteman, menyampaikan bukan mau nyuruh-nyuruh, ngajak-ngajak supaya pindah agama, enggak. Balighul ani walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Kita wajibnya nyampaikan, disuruhnya kita nyampaikan. Yang maha membolak-balikan hati adalah Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Maha membolak-balikan hati, semoga Allah tetapkan kita dalam agamanya dan ketaatan. Allah yang maha membolak-balikan hati. Ya. Jadi nggak apa-apa, insya Allah, asalkan tolong dijaga. Urusan akidah, urusan syariat nggak boleh dibongkar, nggak boleh terlanggar, gitu. Saya ingin mengingatkan salah satu hadis Rasulullah SAW. Beliau sudah mengatakan, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi dengan sengaja, ya, padahal mereka tidak melakukan apa-apa kepada kita, maka di hari akhir Rasulullah tidak mau berjumpa dengan kita. Ya, ini orang kafir, orang yang nggak bertauhid, tapi mereka toleran, mereka baik, mereka hidupnya normal, mereka hidupnya nggak ganggu akidah kita, mereka hidup berdampingan, mereka nggak ganggu urusan kita, bahkan mereka berbaik-baik sama kita, mereka nggak pernah menjebak kita, mereka nggak pernah mengacak-ngacak akidah kita, mereka hidup tentram aja pokoknya sama kita. Lalu kita melakukan keburukan dengan sengaja pada mereka, Rasulullah nggak mau ketemu sama kita di hari akhir. Ya, jadi ini dijadikan spiritnya, tapi tolong diingat akidah nggak boleh diganggu gugat. Kalau sudah sampai mengganggu akidah kita, maka pilihannya adalah akidah, pilihannya adalah Islamnya kita. Kalau kita mesti putus hubungan demi memperjuangkan dan mempertahankan Islam kita, maka kita mesti putus hubungan. Tapi kalau tidak ada resiko itu, insya Allah berbaik-baiklah dengan sesama, ya, insya Allah. Ya. Terima kasih TPG. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Terima kasih TPG sudah memaparkan banyak ilmu untuk kita semuanya. Dan sahabat-sahabat muslimah sekalian, dipersilakan yang ingin menunaikan infak terbaiknya sore hari ini. Semoga semua infak yang ditunaikan menjadi kafarah untuk kita, berlipat gandanya amal soleh kita, difasilitasi oleh teman-teman panitia. Tanda cinta kepada Allah. Tanda cinta kepada Allah. Tanda cinta kepada Allah.
Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sama sekali tidak ada ilmunya. Insya Allah di dalamnya banyak kekurangan, keluputan, kesalahan. Insya Allah mudah-mudahan Allah yang jadikan nanti guru-guru lainnya, pembicara lainnya akan mengkoreksi segala kesalahan atau hal yang tidak tepat yang saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah Allah maha pengatur segalanya. Insya Allah silahkan bersedekah sebagai tanda cinta kepada Allah Ta'ala atas cinta Allah yang luar biasa kepada kita. Selamat berjuang, jangan keluar dari jalan Allah. Ingat pesan Imam Syafi'i, kalau menuju kepada Allah jalan aja terus, lurus ke depan. Kalau bisa lari, lari, jangan pakai lama-lama. Kalau bisanya jogging, jogging. Kalau bisanya jalan cepat, jalan cepat. Kalau kita sudah sampai harus merangkak, merangkak. Kalau kita harus jongkok-jongkok, ibaratnya jongkok-jongkok. Yang penting jangan berhenti, jangan berbalik. Jalan terus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sampai. Insyaallah sampai. Karena Allah melihat ikhtiar kita, maka Allah yang jadikan kita sampai. Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga ia melakukan perubahan nasibnya sendiri. Barang siapa dijadikan keburukan, tidak ada yang bisa menolaknya. Karena kita tidak mau dijadikan keburukan, maka kita ikhtiarnya selalu menuju pada kebaikan, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah yang akan jadikan kebaikan dan ketaatan itu menetap pada jalan kita. Kita ikhtiar dulu, Allah yang jadikan. InsyaAllah ya, selamat berjuang. Semoga Allah ridho dengan ikhtiar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di jannahnya Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.